Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan memfaktorkan persamaan kuadrat dengan cara perkalian silang. Ya, soal nomor 1, x kuadrat ditambah 2x minus dikurang 35 sama dengan 0. Kita susun persamaan kuadratnya seperti berikut. Pertama x kuadrat, kemudian yang paling belakang kita taruh di tengah, kemudian yang tengah kita taruh paling belakang, ya. Jadi dia tukar. Kemudian kita kasih seperti ini. Dan ini ada tanda tambah. Pertama, kita faktorkan dulu yang x kuadrat dan minus 35. Yang bagian kiri kita faktorkan, yang bagian kanan ini adalah jumlah dari hasil perkalian silang faktor-faktor yang kiri. Contohnya x kuadrat kalau difaktorkan hanya x sama x, tidak ada yang lain. Kemudian minus 35 kita faktorkan, nah, misalnya 5 dan 7 ya. Kita lihat sebelah kanannya adalah 2, berarti ini tandanya minus, artinya dua bilangan faktor dari 35 itu, dua bilangan faktor dari 35 itu tandanya berbeda, satu positif, satu negatif. Oke. Karena di sini adalah tandanya positif, yang 2x tandanya positif, artinya bilangan yang besar itu bernilai positif ya, atau tandanya positif. 35 faktornya adalah 7 dan 5. Ya. Berarti kita tulis 7, 5. Nah, karena 2x-nya tandanya positif, maka yang nilainya besar itu positif, berarti 7-nya positif, 5-nya negatif. Kalau yang tengah ini tandanya negatif, berarti kan salah satu dari bilangan itu bertanda negatif. Kemudian kita kali silang, seperti ini. X dengan 7 kita kalikan. Hasil perkaliannya kita letakkan di sebelah kanannya setelah garis. 7 kali X berarti 7X. X kali minus 5 berarti minus 5X. Kalau jumlahnya benar, kalau kita jumlahkan 7X ditambah minus 5X, hasilnya 2X, berarti jawaban kita sudah benar. Nah, faktornya itu yaitu yang di sebelah kotak ini. Ya, yang ini adalah hasil faktornya. Kita tuliskan langsung sesuai dengan yang tertulis di sini. X 7 itu tandanya positif, yang 5 itu negatif. Kita langsung tulis seperti ini. Nah, karena ini adalah suatu perkalian, maka X tambah 7 dikali X kurang 5 itu nilainya 0. Artinya, kalau bukan X minus 5-nya 0, berarti X plus 5 plus 7-nya yang 0, atau dua-duanya yang 0. Nah, supaya nilainya 0, maka X di sini harus bernilai minus 7. Ya, minus 7 tambah 7 kan 0. Nah, atau X yang kurung kedua harus bernilai 5, supaya nilainya 0. Maka himpunan penyelesaian kita adalah yang kecil dulu ditulis minus 7,5. Oke. Lanjut. Nomor 2. Nomor 2, x kuadrat minus 17x tambah 52 sama dengan 0. Kita susun lagi, ini x kuadrat, kemudian yang tidak ada x-nya di tengah, 52, yang ada x-nya di paling kanan, kemudian kita kasih tanda seperti ini, lalu kita faktorkan yang sebelah kiri. X kuadrat faktornya pasti X sama X, tidak ada yang lain. 52 kita cari faktornya, jangan lupa ini yang sebelah kanan tandanya minus, yang tengah 52-nya plus. Kalau 52 plus artinya 2 faktor dari 52, kalau dikali faktor dari 2 bilangan dari faktor 52, tandanya kalau bukan positif dua-duanya berarti negatif dua-duanya. Nah, kita lihat 17 ini tandanya minus, artinya faktor dari 52 ini dua-dua tandanya negatif. Kenapa? Karena 17-nya negatif, ya. Kita faktorkan dulu 52 itu bagi 2, 5 bagi 2, 2, sisa 1, 12 bagi 2, 6. Kalau tandanya dua-duanya negatif, berarti dijumlahkan hasilnya 17 gitu ya. Ini bukan perkalian 3, karena kalau dijumlahkan digitnya hasilnya 5 tambah 2, 7, tidak bisa dibagi 3, maka ini bukan 3 bukan faktor dari 2. Kemudian 4,
Ini bisa dibagi 4, 5 dibagi 4, 1, sisa 1, 12 dibagi 4, 13. Nah, kita lihat 4 sama 13, itu kalau dijumlahkan hasilnya 17. Oh, berarti ini 4 sama 13. Nah, karena di kanan tadi minus tandanya, maka ini pasti dua-duanya minus. Kenapa? Karena kalau dikalikan hasilnya harus positif ya, berarti harus dua-duanya minus. Kemudian kita kali silang, kita tulis hasil perkalian silangnya, X dikali min 4 berarti minus 4X, X dikali minus 13 berarti min 13X. Dijumlahkan hasilnya benar, minus 17, berarti jawabannya adalah yang ini. Ya, kita tulis X minus 4, yang tertulis di sini itulah langsung faktornya ya. Oke, maka kita dapat X-nya, kalau ininya negatif, maka X-nya positif. Kalau ini negatif, X-nya positif ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 4 dan 13. Oke, lanjut nomor 3. Nomor 3, 2x kuadrat minus 17x minus 55 sama dengan 0. Dari tadi kita susun 2x kuadratnya sebelah kiri, minus 55-nya di tengah, yang kanannya adalah yang ada x-nya saja. Kemudian kita kasih tanda seperti ini dijumlahkan. Dan kita faktorkan masing-masing yang sebelah kiri. 2x kuadrat dengan 2x kuadrat kalau difaktorkan 2 itu bilangan berima, berarti faktornya 1 dan 2 saja. Maka ini tinggal kita tulis saja x sama 2x. Ya, faktor dari x kuadrat otomatis x sama x ya. Kemudian faktor dari 2, 1 dan 2, tulisnya seperti ini. Kemudian minus 55 kita faktorkan juga. Nah, di sini di kanan itu tandanya negatif. Ini minus 55 negatif juga. Ini yang tengah juga negatif. Kalau di sini tengahnya negatif, artinya faktor dari 55 itu salah satunya bilang dua bilangannya adalah beda tanda, satu positif, satu negatif. Nah, berarti hasilnya itu kalau dikurangkan ini 17 gitu ya. Kedua faktornya kalau dikurangkan hasilnya 17 atau ditambahkan hasilnya 17. Maka tinggal kita faktorkan 55. Ini nomor 3 ya. Jadi 5 dan 11. Hanya 5 dan 11 ya. Oh ya, cuma 5 dan 11, tidak ada yang lain. Ya udah. Kemudian kita susun di sini, boleh di 5-nya di atas atau bawahnya di atas. Yang penting kalau kita kali silang, hasilnya ditempatkan di kanan, maka hasilnya adalah minus 17. Misalnya saya taruh di sini 5, di sini 11. Ya. Kemudian kita kali silang. Nah, kalau tandanya jangan ditulis dulu aja, nanti aja kita tulis tandanya setelah benar nggak hasil kita gitu ya. Contohnya ini 2 kali 5, 10. Ini 11 dikali X berarti kan 11X, ini 10X. Kalau kita jumlahkan jadi 16X ya, tidak sesuai dengan ini. Maka kita balik lagi, kita tukar tempatnya. 11 di atas, 5 di bawah. Kemudian ini karena dia minus 17, berarti yang paling gede hasil perkaliannya harus minus ya. Nah, ini 2 kali 11 lebih besar daripada 5 kali X. Maka 11-nya harus minus, berarti ini minus. Kalau kita kali silang, 2 kali 11, 22, dikurang 5, benar kan jawabannya. Berarti ini hasil kali silangnya 2X dikali minus 11, berarti minus 22 X. 5 dikali X, berarti 5X. Kalau kita jumlahkan hasilnya minus 17, berarti sudah benar. Maka kita langsung saja kita faktorkan. Maka ini X, kita langsung tulis saja hasilnya ya. Sesuai dengan yang tertulis di sebelah kiri ini. Sudah. Jadi kita tidak perlu mengalihkan yang besar.
kalau kalau secara langsung kan ini kita cari faktor dari 2 kali 55. Kalau ini kan faktor 55 saja yang harus kita cari. Ini hasilnya berarti X sama dengan 11 atau nah di sini X sama dengan di sini ada plus 5 berarti X-nya minus 5 dan di depan X ada 2 berarti langsung per 2 ya, sehingga kita dapat himpunan penyelesaiannya adalah minus 5 per 2,11. Ya, cukup mudah daripada yang sekarang langsung sebenarnya. Oke, lanjut ke nomor 4. Nomor 4, 3x kuadrat minus 28x tambah 32 sama dengan 0. Kita susun 3x kuadratnya di depan, 32-nya di tengah, minus 28-nya di paling kiri. Paling kanan, kemudian kasih seperti tanda ini dijumlahkan. Nah, kemudian kita faktorkan masing-masing. 3x, 3 bilangan prima, jadi gampang, berarti bisa difaktorkan hanya 1 dan 3. X kuadrat, ya otomatis X sama X kalau difaktorkan. 3 itu 1 dan 3, ya tinggal tulis saja seperti ini. Kemudian 32 positif, dan yang kanan minus 28-nya negatif. Kita cari dua bilangan, faktor dari 32. Yang kalau ini nih kalau positif, berarti kan dua bilangan yang dua bilangan faktor dari 32-nya harus bertanda sama. Kalau tidak sama-sama positif, ya sama-sama negatif. Oke. Nah, karena di kanan ini eh, minus tandanya minus 28, berarti kedua faktor dari 32 itu tandanya sama-sama negatif. Artinya kalau kedua faktornya dijumlahkan hasilnya minus 28. Nah, kita faktorkan 32, pertama dibagi 2. 3 bagi 2, 1, sisa 1, 12 bagi 2, 6. Ya, apakah hasilnya 28 kalau dijumlahkan? Oh, berarti belum ya, ini masih 18. Kemudian kita bagi 3 nggak bisa, dibagi 4. Oh, ingat gini ya, 28 ini adalah hasil perkalian silang ini ya, 3 sama ini, faktor dari sini. Misalnya, ya, misalnya mau nyoba nih, hasilnya supaya 28, kalau kita masukkan, ini 2, 16. Kalau kita kali silang, ini kan harus tandanya sama. Kemudian jumlahnya pasti dijumlahkan hasilnya 28. Contohnya ini, 3 kali 2, 6. 16 kali 1 kali X 16X, maka hasilnya 16X tambah 6X berarti masih 22. Berarti bukan ini jawabannya gitu ya. Tidak harus dimasukkan langsung. Jadi bisa dilihat ketika kita memfaktorkan, kita cocokin aja langsung gitu ya. Atau 16-nya di sini, 16-nya di atas, 16 kali 3 berarti 48 ditambah 2, itu nggak mungkin. Berarti ini kita coba lagi 4 sama 8. Nah, kalau 4 sama 8, 4 kali 8, 12. 8 kali 1, 8. 8 tambah 12, 20. Kalau dibalik, 8 sama 4. Ini 32. 32 tambah 4. Ya. 24 ya. 24 tambah 4. Oh, benar hasilnya. Berarti ini, karena ini minus, maka dua tandanya harus minus. Kalau kita kalikan, kali silang, 3x kali min 8 berarti minus 24. X min 4 dikali X berarti min 4X. Kalau dijumlahkan hasilnya benar, dan berarti hasil faktornya adalah ini. Kita tuliskan X minus 8, 3X minus 4 sama dengan 0. Sehingga kita dapat X-nya sama dengan, ini kalau minus jadi ini positif 8. X-nya sama dengan, ini kalau minus berarti ini positif, depannya 3 berarti dibagi 3. Maka
Kita dapat himpunan penyelesaiannya 43,8. Oke. Nomor 4. Lanjut nomor 5. Nomor 5, 6x kuadrat ditambah x minus 15 sama dengan 0. Kita tulis lagi seperti tadi, 6x-nya di depan, minus 15-nya di tengah, x satunya di belakang, dan kita beri tanda seperti ini. Kita faktorkan masing-masing sebelah kiri, contohnya 6, 6 itu bisa difaktorkan jadi 1, 6, atau 2, 3. Misalnya kita mencoba 2 dan 3 dulu. 2 dan 3, x kuadrat, ya tetap x kali s. Kemudian 15, 15 ini difaktorkan berarti 3 dan 5. Nah, di sini tandanya adalah negatif, artinya 3 sama 5 salah satunya bertanda negatif atau keduanya bertanda beda. Ya. Dan hasilnya harus plus 1 kalau dikali silang. Nah, contohnya 3 sama 5. Kalau kita tulis di sini 3, di sini 5, ini 9 sama 10. Oh, ini dapat langsung ya. Kalau dikali silang, ini jadi 9, ini 10. Supaya positif ininya 1, berarti yang 10 harus lebih besar. Ya harus bertanda positif. Yang besarnya harus bertanda positif. Karena di depan X ini adalah 1 positif, maka yang paling besar faktor dari 15 itu harus bertanda positif. Maka 5 ini, yang 10 bertanda positif, yang 9 bertanda negatif. Seperti ini. 9-nya dari 3 kali 3 ya, kemudian kita kali silang, benar nggak hasilnya? Kali silangnya itu untuk membuktikan bahwa hasilnya benar atau tidak. Ini kali ini min 3x kali min 3 min 9x, 5 kali 2x berarti 10x. Kalau dijumlahkan hasilnya x saja, berarti benar ya. Kalau benar langsung kita tulis 2x minus 3, 3x plus 5. Hasilnya 0. Maka x-nya sama dengan, ini minus 3, berarti x-nya positif 3, di depan x adalah 2, maka ini per 2. Atau x sama dengan, di depan 5 ini adalah positif, maka x-nya negatif 5. Di depan X adalah 3, maka ini dibagi 3. Maka jawabannya, himpunan penyelesaiannya adalah minus 5 per 3, 3 per 2. Oke. Kita lanjut, ini nomor 5, berarti nomor 6. 6, 4x kuadrat min 81 sama dengan 0. Kita susun, sebenarnya ini bisa pakai cara mudahnya sebenarnya lihat di video sebelumnya ya, untuk perkalian pembagi memfaktorkan dengan langsung, memfaktorkan secara langsung. Kita di sini semuanya kita coba dengan perkalian silang. Kita susunannya seperti tadi, 4x kuadrat minus 81-nya di belakang. Nah, ini kan salah. Minus 1-nya di tengah. Minus 81-nya di tengah. Nah, di sini yang di depan X-nya nggak ada ya, berarti nilainya 0. Jadi harus dijumlahkan nilainya 0. Kalau nilainya 0 artinya hasil perkalian silangnya harus sama. Ya. Nah, supaya sama, maka ini 4x kuadrat, maka harus dijadikan 2x, 2x supaya sama. Ini 2x, ini 2x. Difaktorkan maksudnya ya. Minus 81 difaktorkan, hasilnya nilainya ini harus sama supaya 0 di kanannya. Maka ini 81 itu kita faktorkan supaya 0, berarti kan tandanya berlawanan ya, berlawanan. Kemudian nilainya sama, berarti 9 dan minus 9 ya. Kenapa? Karena kan supaya 0 dijumlahkan berarti kan bilangnya sama tapi tandanya berlawanan. Kalau kita kali silang, dikali silang berarti 2x kali 9 berarti 18x, ini minus 18x dikali silang. Sudah, kalau dijumlahkan 0, oh benar, berarti jawabannya ini ya. Langsung kita
tulis saja sesuai dengan yang ada di kali silangnya itu. Nah, sehingga kita langsung dapat X-nya adalah, kalau dia plus 9, berarti di sini minus 9, di depan X ada 2, ini per 2. Atau X-nya adalah, ini kalau minus 9, berarti ini plus 9, di depan X ada 2, maka per 2. Sehingga kita dapat himpunan penyelesaiannya adalah minus 9 per 2, 9. Nah, itu nomor. Nah, sekarang nomor 7. Nomor 7, 3x kuadrat min 15x sama dengan 0. Kalau kita pakai perkalian silang, susun lagi seperti tadi, di depannya 3x kuadrat, di tengahnya tidak ada, karena yang paling kanannya 0 nilainya, ya. Yang paling kanan, paling belakang yang tidak ada x, ya. Sini minus 15x. Nah, kita lihat, kita faktorkan masing-masing 3x kuadrat, berarti dia karena bilangan prima, faktornya pasti 1 dan 3 saja. Berarti x dan 3x. Nah, di sini 0, 0 itu bisa dikali berapapun, supaya nilainya 0, maka kalau nggak dua-duanya 0, faktornya ya salah satunya 0. Ya. Di sini hasilnya minus 15. Ya, otomatis hasil perkalian silangnya salah satunya adalah 0 dan satunya lagi 15. Nah, supaya 15 berarti harus 3 yang dikali 15, berarti ini minus 5. Ini 0. Sehingga kalau kita kali silang, hasilnya adalah ini 3x kali minus 5, berarti ini minus 15x. Ini dikali berarti 0. Hasilnya benar. Maka kita tulis sesuai dengan yang sini. Oh, X minus 5, dan ini 3x tambah 0, ya. 3x tambah 0 berarti tetap 3x. Nah, ini boleh kita tulis di depan ataupun di belakang. Kalau ini 3x dikali dengan x kurang 5 nilainya 0, artinya 3x itu nilainya 0 atau x kurang 5-nya yang nilainya 0. Kalau 3x sama dengan 0 berarti x-nya yang 0, ya, bukan, ya udah 3-nya kan udah pasti bilangan konstanta. Maka ini x-nya sama dengan 5 karena di sini 5, atau x-nya sama dengan 0. Sehingga kita dapat penyelesaiannya adalah 0,5. Oke, demikian pembahasan untuk memfaktorkan persamaan kuadrat dengan perkalian silang. Selanjutnya kita teruskan dengan memfaktorkan persamaan kuadrat. Soalnya tetap sama, ya, untuk 3 video sebelum ini dan yang terakhir, yaitu dengan menggunakan rumus. Supaya bisa kalian lihat perbandingannya, cara mengerjakannya mana yang lebih efektif. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.